Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam pekan pengurapan Roh Kudus hari yang ke-8. Mari kita tetap bersemangat, kita tetap tekun untuk berdoa bersama keluarga kita, untuk kita dipenuhkan dengan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang membuat kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan ketika kami hidup dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, sehingga Allah Roh Kudus akan membawa hidup kami, iman kami, rohani kami menjadi sama seperti Yesus Kristus. Itu sebabnya berbicara, biar setiap kami mendengar, setiap kami diberkati oleh firman Allah, dan kami boleh alami janji-janji Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memasuki pekan yang ke-8. Masihkah saudara semangat untuk bertekun di dalam doa? Mari saudara, kita dasari sebentar kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian: di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Kepada jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah. Akibat Rasul Paulus ini hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat Paulus tetap semangat untuk memberitakan Injil, karena Injil yang diberitakan adalah Injil yang akan membawa kehidupan bagi mereka yang percaya. Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi di sini kita belajar lewat firman Allah bahwa Roh Kudus akan memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dari mana orang bisa percaya kepada Tuhan? Itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Tidak ada orang Kristen akan sanggup percaya kepada Yesus tanpa pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita dipanggil menjadi orang-orang yang percaya melalui, dikatakan, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Orang
Tuhan Yesus, akibat kita mendengar firman Allah, maka Roh Kudus menuntun kita untuk apa, saudara? Untuk kita taat kepada firman. Taat kepada firman Tuhan, yaitu kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya pada waktu kita taat kepada firman, beriman kepada Yesus Kristus, di situ Allah Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Untuk apa dimeteraikan? Dikatakan dalam ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika Roh Kudus memeteraikan orang Kristen yang merespon untuk percaya, maka Roh Kudus akan memimpin kita taat kepada firman Allah. Kalau orang Kristen tidak mau taat sama firman Allah, dia tidak mau hidupnya dipimpin Roh Allah untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, kalau saudara perhatikan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, firman Allah berkata demikian: semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa syaratnya kita menjadi anak Allah? Adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana Roh Allah memimpin hidup kita? Karena kita menerima anugerah. Untuk apa? Pada waktu kita mendengar firman Allah, kita disadarkan, kita berespon, kita percaya kepada Tuhan, kita disadarkan begitu banyak dosa kita, begitu banyak hidup kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Maka kuasa waktu memberitakan Injil dan orang yang mendengarkan Injil itu, di situ Roh Kudus turut bekerja, saudara. Roh Kudus akan bekerja ketika ada orang yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan kehendak daripada Tuhan. Maka Roh Kudus akan turut bekerja pada waktu orang yang mendengar firman itu. Mereka akan disadarkan, mereka akan berespon untuk apa? Dengan lidah ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lutut akan bertelut. Itu pekerjaan Roh Kudus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah mengaku, pekerjaan Roh Kudus yaitu sungguh akan memimpin anak-anak Allah ini taat kepada firman Allah, taat kepada kehendak daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara ingin hidup saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka saudara harus taat kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Sebab tidak mungkin Roh Kudus akan memeteraikan hidup kita menjadi jaminan untuk menerima penebusan yang sepenuhnya yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya, yaitu keselamatan yang kekal kalau tidak berani taat kepada firman Allah. Kita tidak disuruh memilih-milih firman Allah, tetapi kita disuruh untuk merenungkan firman Tuhan. Coba, ada satu nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Kalau sudah perhatikan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-13.
1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, Timotius adalah hamba Tuhan yang masih muda, dipersiapkan oleh Paulus, tentunya karena ada Roh Kudus yang menggerakkan. Sebab Rasul Paulus tidak mungkin seorang diri memberitakan Injil dengan lingkup wilayah yang begitu luas. Dia perlu mendidik anak-anak rohaninya. Untuk apa? Sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Itu sebabnya pesannya, bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Kenapa? Karena orang yang tekun membaca kitab suci, maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Roh Kudus akan memimpin orang itu mengerti apa yang memang harus dilakukan. Sebab Roh Kudus tidak sembarangan memimpin orang. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah yang rela hidupnya ini karena sadar berespon akibat dengan firman Allah. Tuhan, sungguh tidak mudah memang, tetapi ini adalah kehendak Tuhan untuk apa? Memberi diri taat walaupun tidak mudah, walaupun tantangannya banyak, walaupun banyak kesenangan-kesenangan yang sering dilakukan sekarang mulai dikorbankan. Tetapi pengorbanannya ini karena memiliki kesadaran dari Roh Kudus, karena memiliki pengertian dari Roh Kudus. Sebab yang dikorbankan kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan dalam rangka taat kepada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang yang taat kepada firman Allah, kitab Amsal berkata, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dia akan mewarisi. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia rela dipimpin oleh Roh Kudus. Mudah, saudara. Dikatakan mudah karena dia sadar akan pimpinan Roh Kudus. Dikatakan sulit memang karena dunia ini selalu mencobai, selalu menekan, selalu mempersulit untuk orang-orang Kristen taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya untuk taat bukan saudara menurut kata orang. Karena begitu banyak saudara orang berkata, berkomentar dengan apa saja. Tapi bukan itu satu-satunya rekomen taat menurut firman. Taat karena apa? Taat karena respon kita percaya dan Roh Kudus menyadarkan kita, memimpin langkah demi langkah. Itu sebabnya Raja Daud berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman itu akan memimpin kita langkah demi langkah sesuai dengan umur yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang baru berespon kepada firman Allah setelah 5 tahun, setelah 20 tahun. Bahkan ada orang yang baru merespon firman Allah menjelang dia mau mati. Baru dia sadar, dia bertobat. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hatinya. Karena Roh Kudus tidak memaksa, tapi Roh Kudus adalah Roh Allah, adalah pribadi Allah sendiri yang akan menolong kita insaf. Sadar, aku orang berdosa. Petrus pada waktu menangkap sejumlah banyak ikan di siang hari, lalu dia berlutut, Tuhan,
tinggalkan aku ini orang berdosa. Kenapa? Tidak ada angin apa-apa tiba-tiba berkata, tinggalkan aku orang berdosa. Karena ada Roh Kudus. Itu sebab ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus pasti akan insafkan kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran. Sebab tidak mungkin Roh Kudus memimpin kalau dia tidak menginsafkan hidup kita dari dosa, dari setiap pelanggaran, dari setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah tanda, saudara, kenapa anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Sebab anak-anak Allah diinsafkan akan dosanya. Saudara, hidup di akhir zaman ini kita tidak bisa main-main. Kalau saudara bermain-main dengan anugerah Allah, bermain-main dengan Allah Roh Kudus, saudara sedang merugikan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk tidak hidup berkenan, untuk hidup tidak dilawan, untuk hidup tidak dipulihkan oleh Tuhan. Sebab hanya Roh Kuduslah yang akan membawa kebangunan rohani dalam hidup kita, untuk kita dipulihkan, untuk kita dilawat oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan, Tuhan akan membawa gerejanya, yaitu siapa? Yaitu saudara dan saya. Kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ada waktu itu di jemaat Korintus terjadi perpecahan, perselisihan di antara anak-anak Tuhan. Tentang apa, saudara? Tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mereka lebih menekankan, lebih hebat kalau bisa berdua, lebih hebat kalau bisa berbahasa roh, lebih hebat kalau bisa menafsirkan bahasa roh. Itu menimbulkan perpecahan. Dan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi mengaku Roh Kudus bekerja. Sehingga terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Kalau Roh Kudus hadir, maka ada buah Roh Kudus yang dihasilkan. Maka orang akan dipimpin hidup di dalam kasih, dipimpin hidup di dalam penguasaan diri, dipimpin di dalam hidup yang berbuah kebenaran, saudara. Pertengkaran ada di mana-mana, tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan memiliki buah Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu akan memimpin. Bukan justru kita ada di dalam pertengkaran, tetapi justru Alkitab katakan, kejarlah perdamaian. Kejarlah. Yesus pernah berkata waktu khotbah di atas bukit, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Perhatikan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, apa yang dikatakan Yesus sama yang dikatakan Rasul Paulus itu sinkron, saudara. Anak-anak Allah membawa damai. Orang-orang yang dipimpin Roh Allah akan disebut anak Allah. Jadi orang yang ada dalam pimpinan Roh Kudus tidak mungkin tidak membawa
Dia membuat perdamaian. Membuat perdamaian. PBB sulit hari ini mendamaikan bangsa-bangsa. Memang menjadi satu organisasi yang besar, tetapi tidak pernah bisa mendamaikan. Siapa yang bisa mendamaikan? Pribadi Roh Kudus. Itu sebab orang Kristen yang disebut orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Allah. Tapi kalau tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah, tidak membuat hidup ini penuh makna pendamaian. Jangan-jangan saudara orang-orang Kristen tetapi tidak dipimpin Roh Allah. Lalu roh siapa? Roh kedagingan. Sebabnya mari di hari yang ke-8 ini, mari kita punya waktu untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Untuk apa merenungkan firman Allah? Merefleksikan, melihat cermin firman Allah. Kira-kira hidupku seperti apa? Apakah aku sudah jadi orang Kristen yang sudah dipimpin oleh Roh Allah? Sehingga apa saudara? Sehingga orang yang dipimpin Roh Allah itu memiliki respon taat kepada firman Allah. Tanda kita beriman kepada Yesus Kristus. Kalau orang beriman kepada Yesus Kristus, iman itu akan membawa kita ke dalam kesempurnaan. Gereja akan disempurnakan di tengah dunia begitu kacau balau. Tetapi itulah yang Alkitab katakan, di saat dunia sedang dalam kesukaran, sedang dalam masa aniaya, masa wabah sampar terjadi, tapi di situ gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah akan mengerti kehendak Tuhan, dan dia akan memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Untuk apa saudara? Untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Jiwa kita sudah diselamatkan, tetapi tubuh kita masih tubuh yang sementara. Nanti kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, jiwa yang sudah diselamatkan ini akan ngajak tubuh yang lemah, yang mudah berdosa ini untuk taat iman kepada Yesus Kristus. Dipimpin Roh Kudus untuk apa? Untuk melakukan kebenaran. Maka tubuh ini nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya jiwa kita, roh kita diselamatkan, tapi daging yang lemah ini masih ngutak-ngutik jiwa dan roh yang diselamatkan. Itu sebab Roh Kudus memeteraikan untuk apa saudara? Untuk sebagai jaminan sampai kita memperoleh. Jadi tanda kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus jamin orang ini mau beriman, mau terus taat kepada firman Tuhan, walaupun banyak godaan, banyak tantangan. Ingat Nabi Zakaria, gunung yang tinggi, banyak masalah. Di hadapan oleh orang-orang yang punya Roh Allah, gunung itu menjadi rata. Kata rata itu kenapa? Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus membuat kita taat akan firman Allah. Saudara, taatlah sama firman Allah. Saudara, baca firman Allah baik-baik, renungkan baik-baik seperti kata Timotius tadi. Saya mau akhir dengan satu ayat seperti Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam firman Allah, jangan hidup di luar firman Allah. Artinya yang firman Allah suruh lakukan, lakukan. Yang firman Allah tidak boleh, jangan lakukan. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sudah mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang maju, taatilah firman Allah saudara. Walaupun orang mengejek, walaupun orang berkata, oh itu apa taat, tapi Alkitab
tidak pernah bohong. Kalau kita hidup di dalam yang taat firman Allah, kemajuanmu akan dilihat orang menjadi nyata. Sehingga Raja Daud pernah berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Bisakah Daud mengalahkan Goliat? Saul takut, kakak-kakaknya takut, tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena di dalamnya ada pimpinan dari Roh Allah yang orang-orang lain takut bersembunyi, tapi Daud dipimpin kepada kebenaran. Dia mengalahkan Goliat hanya dengan kata, hari ini Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Dia tidak ngomong, aku hebat, aku kalahkan kamu, tapi dia berkata, hari ini Tuhan menyerahkan kamu. Itu sebabnya apa saja yang dibuatnya, dibuat Tuhan berhasil sebagai tanda iman kepada Tuhan. Itu mengalahkan dunia ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya ini, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah kalau engkau orang tua yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Allah, maka anak-anakmu akan menerima anugerah lewat teladanmu. Teman-temanmu, rekan-rekanmu, sekelilingmu, siapa saja yang Tuhan kehendaki akan menerima anugerah ketika melihat orang-orang yang dipimpin Roh Allah akan memimpin untuk berespon, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk di dalam doa di pekan yang ke-8 ini, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita akan satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat melanjutkan doa di rumah Anda masing-masing. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pekan yang ke-8 ini boleh kami jalani, dan kami percaya di rumah kami masing-masing ada lawatan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami yang mendengarkan berita Injil, kami boleh merespon percaya kepada Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan pimpin kami untuk taat kepada firman Allah, sehingga kami beriman, kami akan melihat perkara-perkara yang akan Roh Kudus pimpin untuk kami memuliakan Tuhan. Banyaklah tantangan di akhir zaman ini, dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan rumah tangga, bahkan dengan hal-hal yang lain. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang memeteraikan kami akan memimpin kami untuk kami tiba di dalam kemenangan
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah jemaatmu yang tekun berdoa, yang sudah dipenuhi, semakin kapasitas mereka diperbesar. Yang belum dipenuhi, mereka akan terima anugerah dari Yesus untuk dipenuhi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan tutup pekan yang ke-8 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.